حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan pelajaran tauhid dari buku yang berjudul Al-Ifadah bi Bayani Tauhidil Ibadah yang dilangsungkan di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, menyelesaikan bab terakhir yang kita pelajari, bab tentang al-wala dan al-bara, bab tentang cinta dan benci karena Allah, bab tentang berloyalitas dan berlepas diri. Kita berada di halaman 72. Ada subbahasan yang berjudul pengelompokan manusia dalam pemberian wala dan bara. Artinya manusia secara garis besar di dalam pemberian cinta dan benci itu terbagi menjadi 3 golongan, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok manusia yang diberikan al-wala, loyalitas dan kecintaan secara penuh. Kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang diberikan al-bara, berlepas diri dan kebencian secara penuh. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang dari satu sisi diberikan kecintaan dan dari sisi yang lain diberikan kebencian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita mulai dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama bisa dilihat, dibaca di layar yang sudah ditampilkan. Kelompok yang pertama ialah orang-orang yang diberikan al-wala secara penuh. Artinya orang-orang yang wajib diberikan loyalitas dan kecintaan secara penuh, secara utuh, dan tidak boleh ada sedikit pun kebencian kepada mereka. Siapa mereka? Disebutkan mereka ialah orang-orang beriman yang saleh. Mereka ialah orang-orang beriman yang saleh. Artinya setiap orang yang beriman lagi saleh, siapapun dia, dimanapun dia hidup dan kapanpun dia berada, wajib diberikan al-wala, loyalitas dan kecintaan secara utuh, dan tidak boleh sama sekali ada kebencian kepada mereka.
Siapa saja mereka? Disebutkan di sini, yaitu para nabi alaihimussalam, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ahlul bait, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah dan lainnya. Inilah kelompok manusia yang pertama yang wajib diberikan al-wala, loyalitas dan kecintaan secara utuh, dan tidak boleh ada sedikit pun rasa benci kepada mereka. Dan mereka ini mencakup para nabi. Seluruh nabi itu wajib dicintai, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlul bait. Ahlul bait yaitu keluarga, kerabat dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas keimanan, mereka pun juga wajib untuk dicintai. Selanjutnya pula ialah para sahabat. Seluruh para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya, semuanya wajib untuk dicintai dan tidak boleh ada yang dibenci. Demikian pula generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap orang beriman yang saleh di mana saja mereka berada, ini semuanya harus dicintai dengan kecintaan yang penuh dan tidak boleh ada sedikit pun rasa benci kepada mereka. Di antara dalilnya ialah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 10. Bisa dilihat ayatnya, surat Al-Hasyr ayat 10. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sesudah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ini jelas ayatnya, ya, tentang orang-orang yang beriman, di mana mereka memberikan loyalitas dan kecintaan penuh kepada setiap orang beriman yang saleh. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut. Nomor 2 yaitu golongan manusia, bisa dilihat disebutkan kelompok yang kedua, orang-orang yang diberikan al-bara secara penuh. Artinya golongan yang kedua ini ialah golongan manusia yang wajib diberikan al-bara, kebencian secara utuh dan tidak boleh dicintai. Siapa mereka? Disebutkan di sini, mereka ialah orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Ya, ini golongan yang kedua, yaitu golongan manusia yang tidak boleh diberikan kecintaan kepada mereka, alias harus berlepas diri dan membenci mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Mereka semua ini tidak boleh diberikan kecintaan karena Allah pun tidak mencintai mereka. Disebutkan dalilnya, di antara dalilnya ialah surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Artinya, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan
suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Ini dalilnya. Ini dalil ya tentang golongan yang kedua, yaitu golongan manusia yang diberikan al-bara secara utuh, tidak diberikan kecintaan kepada mereka. Mereka mencakup orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik, sekalipun mereka adalah bapak sendiri, sekalipun mereka adalah anak sendiri, sekalipun mereka adalah saudara dan keluarga sendiri. Ini sebagaimana yang Allah firmankan tadi di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir golongan yang ketiga. Yang terakhir ialah golongan yang ketiga. Siapa mereka? Disebutkan di sini orang-orang yang diberikan wala dari satu sisi dan diberikan bara dari satu sisi yang lain. Artinya golongan manusia yang ketiga ini ya, dari satu sisi diberikan kecintaan dan dari sisi yang lain diberikan kebencian. Siapa mereka? Disebutkan di sini mereka ialah orang-orang beriman yang ahli maksiat. Mereka beriman tapi ahli maksiat. Maka orang-orang seperti ini disebutkan mereka diberikan al-wala, mereka diberikan kecintaan karena keimanannya, dan diberikan bara, diberikan kebencian karena kemaksiatannya. Ini golongan yang ketiga. Ya, jadi tidak dicintai secara utuh dan tidak dibenci secara utuh. Ya, akan tetapi dari satu sisi dicintai dan dari sisi yang lain dibenci. Mereka tetap dicintai karena mereka masih beriman. Mereka dibenci karena kemaksiatannya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir sebelum kita tutup materinya, di sini ada catatan penting di penghujung bab ini tentang al-wala dan bara. Disebutkan catatan ya di paragraf yang pertama, Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla telah menjadikan berbuat baik dan berlaku adil sebagai landasan dalam bermuamalah dengan orang kafir yang berdamai. Artinya orang kafir terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada orang kafir yang memerangi umat Islam dan ada orang kafir yang berdamai dengan umat Islam. Ya, dua-duanya diberikan al-bara, ya, tidak diberikan kecintaan. Akan tetapi ada perbedaan bagi orang kafir yang berdamai dengan umat Islam. Ya, sekalipun mereka tidak dicintai, namun tetap Allah Ta'ala mensyariatkan agar tetap berbuat baik dan berlaku adil di dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir tersebut dan tidak boleh menzalimi mereka. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini sikap ya ajaran Islam terhadap orang-orang non-muslim yang mereka berdamai dengan umat Islam. Sekalipun mereka tidak diberikan kecintaan, namun tetap Allah Ta'ala mengajarkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka di dalam bermuamalah dan berinteraksi. Yang terakhir disebutkan di sini, Allah Azza wa Jalla juga telah mengharapkan sikap zalim terhadap mereka dan memberikan ancaman keras atasnya. Artinya, ya, di satu sisi tadi Allah Ta'ala mengajarkan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil di dalam bermuamalah
dengan orang-orang non-muslim yang berdamai dengan umat Islam. Di sisi lain Allah Ta'ala menegaskan haram hukumnya berlaku zalim dan semena-mena kepada orang-orang non-muslim yang berdamai. Bahkan Allah memberikan ancaman keras kalau ada seorang muslim yang menzalimi mereka. Dalilnya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 aman." Artinya, barang siapa, perhatikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi, yakni orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, maka ia tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga tersebut bisa didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Subhanallah. Lihat, ini dalil yang mendasari haram hukumnya menzalimi, menyakiti, mengganggu, bersikap sewenang-wenang kepada orang-orang non-muslim yang berdamai dengan umat Islam. Bahkan ada ancaman keras tadi, kalau ada muslim yang berani membunuh orang non-muslim yang berdamai dengan umat Islam, padahal sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah, maka muslim tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga, padahal aroma surga itu sudah bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Oleh sebab itu, di penghujung bab ini, ya, ajaran Islam mengecam dan mengutuk, ya, segala sikap dan tindakan terorisme kepada orang-orang non-muslim atas nama jihad, karena yang demikian tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian oknum, ya, perbuatan-perbuatan berupa seperti bom bunuh diri dan semisalnya di tempat-tempat umum yang menargetkan orang-orang non-muslim yang dijaga keamanan oleh pemerintah, ini hukumnya haram dan dikecam dalam agama Islam. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Selesailah kita dari bab yang ke-9. Insyaallah taala kalau masih ada kesempatan dan masih ada umur di waktu yang mendatang, kita akan lanjutkan bab yang ke-10 tentang ibadah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.